Timnas Indonesia U20 kalah telak dari Ukraina di laga perdana grup B Toulon Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indras Jafri mengatakan bakal melakukan banyak perubahan di laga berikutnya. Bertanding di Stade Jules Ladumeg Selasa malam WIB, Timnas Indonesia U20 harus mengakui kehebatan Ukraina dengan skor 0-3. Indras Jafri mengatakan Timnas Indonesia U20 tak bisa menahan tekanan yang diberikan Ukraina. Ia pun memastikan Timnas Indonesia U20 bakal melakukan banyak perubahan untuk pertandingan selanjutnya. Di babak kedua, kami tidak bisa menahan tekanan. Kami akan melakukan banyak perubahan untuk pertandingan berikutnya, karena kami ingin melihat semua pemain kami, kata Indras Jafri. Di sisi lain, Indras Jafri mengakui Timnas Indonesia U20 merupakan tim termuda di Toulon Cup 2024. Dengan berisikan pemain berusia 17 sampai 18 tahun. Selain itu, ia menjelaskan terdapat 5 pemain yang baru bergabung kurang dari seminggu sehingga membutuhkan waktu untuk bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Kami memiliki tim termuda di turnamen ini, dengan pemain berusia 17 sampai 18 tahun. Kami ingin memberi mereka pengalaman untuk kejuaraan U20. Kami juga memiliki 5 pemain baru yang bergabung dengan kami kurang dari 5 hari yang lalu. Sebelumnya mereka belum pernah berlatih bersama kami, tutup Indras Jafri. Pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di kompetisi Eropa, Jayden Oosterwolde, terpantau sedang berada di Bali. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram story Jayden Oosterwolde pada Selasa siang WIB. Jayden Oosterwolde terlihat sedang duduk di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang dan laut. Berdasarkan keterangan video yang dibagikan pemain Liga 1 Turki, Fenerbahce tersebut, dia sedang berada di Uluwatu, Bali. Belum diketahui maksud dan tujuan pemain berusia 23 tahun mengunjungi Indonesia, apakah hanya berlibur atau mengurus naturalisasi. Jayden Oosterwolde merupakan pemain berposisi bek kiri yang memiliki darah Indonesia, Belanda, dan Suriname. Dia lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001 dan kini memperkuat klub Liga 1 Turkis Fenerbahce. Pemain yang pernah memperkuat Parma di Liga Italia ini sempat mendapat tawaran dari PSSI untuk dinaturalisasi beberapa waktu lalu. Namun tawaran memperkuat Timnas Indonesia ditolak oleh Jayden Oosterwolde. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Ia bahkan yakin akan memenangi di tingkat tertinggi tersebut. Sebagaimana diketahui, Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Namun, kiper FC Dallas itu masih belum bisa membela Timnas Indonesia karena proses perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI belum tuntas. Hal itu karena adanya sengketa terkait waktu pertandingan terakhir yang dimainkan Paes bersama Belanda U21, di mana ia membela Jong Oranje kala menghadapi Timnas Belarusia U21 pada kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada November 2020. Erick menyampaikan kendalanya ada di situ. Sehingga hal itu membuat PSSI akan melakukan langkah dengan mengurus administrasinya ke CAS agar kiper berpostur jangkung tersebut dapat segera memperkuat Timnas Indonesia. Erick cukup yakin akan menang dalam banding tersebut. Maka dengan begitu, Paes bisa segera menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Kehadiran Paes memang sangat dinantikan. Pasalnya, ia akan menjadi sosok yang ideal untuk bersaing dengan Hernando Ari, sang penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Bentrok Timnas Indonesia U20 versus Ukraina yang berakhir dengan skor 0-3. Ukraina membuka keunggulan lewat gol Hennady Sinchuk pada menit ke-9. Anak asuh Ruslan Rotan kemudian bisa menambah 2 gol lagi melalui Mykola Mikhailenko dan Ole Fedor. Timnas Indonesia U20 sejatinya coba memberikan perlawanan. Meski terus berada dalam tekanan, anak asuh Indras Jafri sempat beberapa saat nyaman memainkan bola setelah tertinggal 0-1 di babak pertama. Namun situasi itu tidak berlangsung. Permainan cepat dan agresif Ukraina membuat pertahanan Timnas Indonesia U20 benar-benar diuji. Pada akhirnya, tekanan yang dilakukan tim yang disiapkan untuk tampil di Olimpiade 2024 itu membuat tim Garuda Nusantara tak berkutik. Bahkan, kiper Ikram Al-Ghifari yang sempat membuat beberapa penyelamatan penting membuat kesalahan. Kesalahan antisipasi Ikram saat mengantisipasi umpan silang Sinchuk membuat Ole Fedor dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong. Sejumlah pergantian pemain dan perubahan posisi juga tidak mampu menolong Timnas Indonesia U20 untuk bisa balik menekan Ukraina yang tampil begitu rapih. Di laga ini,
Indras Syafri coba menambah daya gedor dengan memasukkan Jens Raven menggantikan Arkan Kakak pada pertengahan babak kedua, tetapi tidak memberikan hasil. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia U20 untuk sementara menempati posisi juru kunci grup B Toulon Cup 2024. Arkan Kakak dan kawan-kawan akan bersua Panama pada laga selanjutnya, Kamis. Calvin Verdong resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI. Hal itu pun disambut antusias Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick mengatakan tentunya sangat bahagia karena proses naturalisasi pemain itu sudah rampung. Tentunya dia nilai itu berkat kerja keras semua pihak yang telah memberikan dukungan penuh untuk kepentingan timnas Indonesia. Alhamdulillah Calvin Verdong sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Ini kerja keras dan kerja bersama semua pihak yang cinta sepak bola Indonesia dan ingin sepak bola kita maju. Setelah proses pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, ujar Erick. Meskipun sudah mengambil sumpah, Calvin masih harus menjalani satu langkah penting lainnya, yakni persetujuan dari FIFA. Hal itu agar pemain tersebut dapat mewakili timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan naturalisasi Calvin Verdong, diharapkan akan memperkaya komposisi pemain timnas Indonesia. Itu pun membuka peluang yang lebih luas bagi sepak bola Indonesia agar meraih prestasi internasional yang gemilang. Pemain keturunan Indonesia seharga 230 miliar, Jayden Oosterwolde, membuat publik tanah air bertanya-tanya apakah dirinya tengah memberikan kode untuk menjadi WNI. Hal ini dikarenakan Jayden Oosterwolde terciduk sedang berada di Indonesia. Dalam story Instagram pribadinya, terlihat dia sedang di Bali. Jayden Oosterwolde menampilkan sedikit kakinya dengan pembangan laut yang indah. Tentu banyak yang memahami bahwa kehadirannya hanya untuk liburan musim panas. Namun tentu saja tak sedikit yang berharap agar sang pemain bisa menjadi WNI, sebab ia memiliki garis keturunan Indonesia. Apalagi Jayden Oosterwolde bukan pemain kaleng-kaleng. Harga pasarnya adalah 230 miliar, hampir 5 kali lipat dari Tom Hay. Sayangnya Jayden Oosterwolde pernah menyatakan tak berminat membela timnas Indonesia. Ia tak bergeming meski pernah dihubungi staf kepelatihan Garuda. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu waktu, saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional. Melalui agenku, saya sudah mengatakan bahwa saat ini saya fokus untuk membela timnas Belanda. Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbanganku. Saya selalu bermimpi untuk timnas Orange dan saya sedang mengejarnya, tutur Jayden, dilansir dari Elf Football.